Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 1 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pasha sama Lucky juga dia pergi dari rumah Neratu setelah dia meminta warisan untuk dirinya. Lalu dia juga pamitan kepada dewa dan dia juga pergi. Lalu Lucky di sini dia ngomong kepada dewa, "Saya tidak tahu apa-apa dewa, saya minta maaf," kata Lucky kepada dewa. Lalu singkat cerita di sini dewa juga cuman melihatin si Lucky, dan di sisi lain terlihat Balia dia sampai ke rumahnya Tante Merlin, dan dia juga menunjukkan bahwa di sini ada lomba nyanyi, dan Tante Merlin juga sangat gembira dan dia juga sangat mendukung Balia. Lalu di sini Tante Merlin juga sama Balia juga langsung latihan. Dia tidak sadar pas latihan di sini di sisi lain di luar Pak Fajar dia sampai ke rumah Tante Merlin. Dia juga mengikuti Balia. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia sangat senang melihat Balia dia tersenyum lagi. Lalu terlihat di sini Pak Fajar juga dia nelpon anak buahnya suruh mengantarkan motor gedenya ke rumahnya Tante Merlin. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu yang sangat shock karena kedatangan Pasha yang meminta warisan kepada dirinya, dan Bu Farah juga dia malah menyalahkan Lula, dia menjelek-jelekan Lula, dan di sini Nana juga tidak terima. Nana juga ngomong kepada Bu Farah, dan di sisi lain si Nurus Tunjung, si Priska juga si Jenong dia tidak tahu diri, dia malah ikut bicara kepada Bu Farah, dan terlihat Nana juga sangat marah kepada si Nurus Tunjung, si Priska. "Kamu diam Priska, kamu itu bukan siapa-siapa, kamu cuma numpang di sini," kata Nana kepada si Priska. "Kamu kalau sekali lagi ngomong saya tampar kamu," kata Nana kepada si Priska. Si Priska juga dia tidak bisa menjawab, cuma dia melotot melihat kepada Nana, dan dalam batinnya dia juga bicara, "Memang saya ini setuju apa yang kata Bu Farah," kata batinnya si Priska. Lalu di sisi lain Nana dia ngomong lagi kepada dewa, "Kita harus pergi ke rumahnya Pasha Mas," kata Nana kepada dewa. Singkat cerita Nana dan dewa juga dia pergi ke rumahnya Pasha, dan si Brokokroni dia orang lagi panik dan pusing. Tiba-tiba dia ngomong kepada Nana, "Hati-hati di jalan nak," kata si Brokokroni si kadal buntung. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Tante Merlin anak buahnya Pak Fajar sampai dia mengantarkan motor gedenya. Lalu Pak Fajar juga dia menelepon Koko, yaitu ahli Balia yang ada di dalam rumah. Di sini Balia juga dia menerima telepon dari Pak Fajar, dan dia tidak sadar bahwa Pak Fajar itu telepon di depan rumahnya. Pas Pak Fajar ngomong, "Saya sudah di depan rumah." Singkat cerita di sini Balia juga dia keluar. Pas keluar dia juga sangat kaget. Tadinya dia juga tidak mau dibawa oleh Pak Fajar, tapi Pak Fajar dia memaksanya. Singkat cerita Pak Fajar juga memasangkan helm kepada Balia, dan Balia juga pas dia mau kancingin itu helmnya, tiba-tiba kejepit sama kancing helm itu. Lalu di sisi lain Pasha juga sampailah ke rumahnya. Pas dia sampai datanglah Nana sama Dewa. Singkat cerita Dewa sama Nana juga masuk ke dalam rumahnya Pasha, dan di sini juga Nana ngomong kepada Lula. Terjadilah di sini cekcok antara Lula sama Nana dan Dewa, dan Lula juga sangat sedih dan dia juga sambil mewek kepada Nana sama Dewa. Terlihat Dewa juga dia berdiri dan Lula juga berdiri. Dia ngomong kepada Nana sama Dewa, "Kalian itu tidak punya hati," kata Lula sambil dia mewek kepada Dewa sama Nana. Dan di sini singkat cerita Dewa juga dia mengasihkan cek kepada Lula. Lula juga menerima cek itu. Tiba-tiba datanglah Pasha. "Saya tidak perlu cek itu Dewa, saya perlu hak saya, yaitu warisan saya," kata Pasha kepada Dewa. Lalu Lula juga dia mengembalikan cek itu kepada Dewa. Dewa juga mengambil cek itu, dan dia juga mengajak istrinya yaitu Nana pergi dari rumahnya adiknya yaitu Lula. Singkat cerita di sini Dewa juga sama Nana pergi, dan Lula juga dia langsung memeluk suaminya sambil dia mewek di pelukan suaminya yaitu Pasha.
Di sisi lain Pak Fajar dia membawa Mbak Lia kena motor, dan di sini Pak Fajar juga dia sengaja dia mengerem mejut supaya Mbak Lia dia memeluk dirinya. Singkat cerita sampailah ke tempat rumah makan di masa lalunya dia, di mana waktu makan sama Mbak Lia dan anak-anaknya. Terlihat Mbak Lia juga sangat kaget dibawa ke rumah makan waktu di masa lalunya dia. Di sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada Mbak Lia, kita kembalikan lagi aja, kita hadapi bersama-sama masalah ini, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Kita rujuk kembali lagi, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga langsung dia menangis dan langsung dia janghoi di pelukannya Pak Fajar. Pak Fajar juga dia memeluk Mbak Lia dengan penuh kasih sayang. Lalu di sisi lain di rumahnya si Ken Kevin di sini biasa si Alia Siate, si Priska dia lagi merencanakan kejahatannya. Lalu si Priska juga ngomong kepada si Alia Siate sama si Ken Kevin. Lalu si Alia juga dia ngomong kepada si Ken Kevin, kita harus lihat CCTV di rumahnya Neratu, kata si Alia si Hildatel. Di sini terlihat si Priska yang dia baru tahu bahwa si Ken Kevin telah memasang CCTV di rumahnya Neratu. Dia juga sampai salawat. Berarti kamu itu memasang CCTV di rumahnya Neratu. Pantesan kamu itu tahu segala apa yang dibicarakan dan gerak-gerik di rumah Neratu, kata si Priska kepada si Alia Siate sama si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin juga, kamu harus bisa menjaga rahasia ini Priska, kata si Ken Kevin kepada si Priska. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Neratu, Dewa juga sampai ke rumahnya Neratu, dan di sini Bu Farah juga nanya kepada Nana dan Dewa, bagaimana pasca itu, kata Bu Farah, dia tetap kekeh dia meminta haknya dia, kata Nana dan Dewa kepada Bu Farah. Tiba-tiba pas lagi ngobrol datanglah Pak Fajar sama Mbak Lia. Lalu di sini juga dia juga ngobrol masalah acara ulang tahunnya Bu Farah ke 50 tahun, dan dia juga mengasihkan berkas kepada Pak Fajar bagaimana ini bagus enggaknya, dan Pak Fajar juga dia sudah setuju. Lalu ke malam harinya di sini Nana sangat kaget dia melihat Junior menangis, dan dia juga langsung memegang badannya Junior panas. Di sini juga Nana juga sangat panik dan dia juga ngomong kepada Dewa. Dewa juga langsung dia menghampiri Nana. Lalu Nana juga dia terlihat panik. Dewa juga dia ngomong, udah kompres aja Junior, kata tidak apa-apa itu Junior, kompres aja, kata Dewa kepada Nana. Tiba-tiba datanglah Suketi. Iya benar, kalau saya dulu waktu ngurus bayi yaitu kalau panas dikompres, kata Suketi. Pas dia lagi ngobrol datanglah si Bro Kokokro nih, dia dasar bibir ember si kadal buntung, dia ngomong udah macam-macam. Di sini juga Dewa juga sangat geram kepada si Bro Kokokro nih, langsung si Bro Kokokro juga dia mau dihajar sama Dewa. Di sini si Bro Kokokro juga dia pergi ke luar dari kamarnya Dewa. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga udah sampai mengantarkan Mbak Lia ke rumahnya Tante Merin. Pas dia sampai dia juga mungkin dia sengaja supaya dia mau lama lagi sama Mbak Lia. Saya ini haus, kata Pak Fajar. Lalu Mbak Lia juga dia ke dalam langsung mengambil air minum untuk Pak Fajar. Lalu di sini Pak Fajar juga dikasih air minum sama Mbak Lia. Lalu keesok harinya di sini terlihat Mbak Lia sama Tante Merin juga dia mau berangkat ke acara ulang tahunnya Bu Farah. Tiba-tiba pas dia keluar dia sangat kaget. Pak Fajar sudah ada di depan membawa mobil. Di sini juga Mbak Lia juga dan Tante Merin juga dia tidak mau naik mobilnya Pak Fajar, tapi Pak Fajar juga bisa dia merayu Tante Merin dan memaksa Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dia suruh duduk di depan, kalau Tante Merin di belakang, kata Pak Fajar kepada Tante Merin. Tante Merin juga dia sambil ngeluyu sambil mau masuk ke dalam mobil, dia ngomong kepada Pak Fajar, kamu itu banyak modus, kata Tante Merin kepada Pak Fajar. Singkat cerita dia juga naik ke mobil Pak Fajar untuk menuju ke acara ulang tahunnya Bu Farah. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini.
1 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.